Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Kali ini kita akan membahas masalah dosa perzinahan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar difirmankan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, melalui Alkitab, Allah mengakui bahwa seks itu benar. Perasaan seksual itu benar. Perbuatan seksual pun benar. Perasaan seksual tidak saja bukan dosa, bahkan kudus. Tetapi ini hanya terbatas di dalam pernikahan. Setiap perasaan atau perbuatan seksual yang di luar kesatuan, di luar pernikahan adalah dosa. Sudahkah Anda nampak apakah yang disebut dosa? Yang di luar pernikahan itulah dosa. Mengapa? Sebab yang di luar pernikahan dapat merusak kesatuan itu. Jadi adanya dosa itu dikarenakan merusak kesatuan, bukan dikarenakan seks itu sendiri. Seks itu sendiri tidak berdosa. Hal ini harus kita ketahui dengan jelas di hadapan Allah. Misalkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 5, kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di dalam kata memandang, ini terkandung fungsi kemauan atau tekad. Bukan melihat secara pasif, melainkan memandang secara aktif. Kata menginginkannya dalam kitab bahasa Inggris ada yang menerjemahkannya bernafsu berahi terhadapnya, to lust after her. Jadi bukan bertemu dengan perempuan lalu timbul nafsu berahi, melainkan telah timbul nafsu berahi lalu memandangi perempuan. Jadi timbulnya nafsu berahi mendahului memandang, bukan sebaliknya. Memandang di sini adalah yang kali kedua, bukan yang kali pertama. Pertama, melihat dengan pasif tentunya seorang perempuan di lorong. Yang kedua, memandanginya dengan aktif. Nah, di antara melihatnya kali pertama dengan memandanginya di kali yang kedua, telah timbul nafsu berahi terhadapnya. Kali kedua memandangnya adalah karena timbulnya nafsu berahi. Maka memandang kali kedua itulah yang merupakan langkah ketiga. Yang dikatakan Tuhan Yesus bukan melihat kali pertama, melainkan memandang yang merupakan langkah ketiga. Perempuan sedang berjalan di lorong, semua orang dapat melihatnya. Tetapi ada orang tidak mengekang hatinya, timbullah nafsu berahinya. Setan dapat menginjeksikan pikiran itu ke dalam hatinya, sehingga ia memandanginya untuk kedua kalinya. Itulah dosa. Setelah timbul nafsu berahi lalu memandanginya untuk kali keduanya, itulah artinya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Dan itulah dosa. Dalam perjanjian lama hanya dikatakan bahwa perzinahan itu dosa. Tidak terdapat dosa percabulan. Dalam perjanjian lama hanya melarang orang berzina, sebab manusia kurang mengenal diri sendiri. Apakah artinya perzinahan?
Orang yang memiliki jodoh melakukan dosa, itulah perzinahan. Apakah artinya percabulan? Orang yang belum memiliki jodoh melakukan dosa, itulah percabulan. Perbuatannya sama tetapi dosanya berbeda. Boleh dikatakan bahwa wanita-wanita tunasusila hanya mungkin melakukan percabulan, tak mungkin melakukan perzinahan. Sebab mereka tak mempunyai jodoh atau tidak mempunyai suami. Anda harus memperhatikan di hadapan Allah bahwa Allah tidak menghendaki orang melakukan percabulan. Dalam perjanjian lama, hanya disinggung orang yang mempunyai jodoh yang melakukan dosa itu, tidak menyinggung orang yang tidak ada jodoh yang melakukan dosa. Itu tidak berarti pada zaman perjanjian lama tidak ada perbuatan itu. Hanya saja istilahnya belum keluar. Tidak saja yang merusak kesatuan itu dosa, yang tidak merusak kesatuan juga adalah dosa. Kita harus mengenal perzinahan itu dosa. Percabulan juga adalah dosa. Merusak kesatuan yang memiliki jodoh itu dosa. Percabulan yang tidak memiliki jodoh dan kesatuan juga dosa. Orang Kristen tidak seharusnya berzina dan tidak seharusnya melakukan percabulan. Kita harus nampak bahwa seks adalah kudus. Perasaan seksual tidak berdosa. Perbuatan seksual itu kudus. Di dalam pernikahan tidak terdapat dosa. Jika Anda telah mempunyai hubungan pernikahan, tetapi di luar pernikahan itu Anda mempunyai perbuatan seksual, maka itulah perzinahan. Jika Anda tidak ada hubungan pernikahan, namun mempunyai perbuatan seksual, itulah percabulan. Sebagai kaum beriman, hendaklah kita di hadapan Allah tidak ada perzinahan, juga tidak ada percabulan. Kiranya kita nampak jelas kedua perkara ini dan dengan sekuatnya melarikan diri dari dosa-dosa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya air dalam firman terus membasuh kami dari segala kecemaran-kecemaran kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mempersembahkan sekali lagi tubuh kami agar dapat Engkau pakai menjadi senjata-senjata kebenaran dan bukan memakainya untuk menjadi budak hawa nafsu daging kami. Kami perlu kasih karunia-Mu setiap saat untuk menjaga dan melindungi kami. Oh Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Adi-Mu agar iblis tidak dapat memperdaya kami dan menjerumuskan kami ke dalam dosa-dosa ini. Tuhan, kami mau memakai firman-Mu sebagai ketopong keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.